Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Fauzi dari semester 2C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana masih mengenai lanjutan dari bab kemarin. Sekarang saya akan bahas mengenai kealpaan atau culpa. Adapun pengertian dari kealpaan merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut dengan kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari atau bewusste schuld dan kealpaan tidak disadari atau unbewusste schuld. Adapun unsur-unsur dari kealpaan yakni pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya. Dalam hal ini terdapat hubungan batin antara pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati. Yang kedua, unsur yang kedua mengenai kealpaan yakni pelaku kurang hati-hati. Adapun bentuk-bentuk dari kealpaan, yang pertama yaitu culpa lata atau kealpaan berat, yang kedua culpa levis atau kealpaan ringan, dan yang ketiga yaitu bewusste schuld atau kealpaan yang disadari, yakni pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Yang keempat, unbewusste schuld, yaitu pelaku tidak dapat menyadari atau membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Adapun bentuk yang yaitu kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Adapun cara menentukan kemampuan bertanggung jawab, yang pertama yaitu sistem deskriptif, yakni menyatakan yang dapat dilakukan oleh sang pelaku. Yang kedua yaitu sistem normatif atau menilai yang dapat dilakukan oleh pejabat. Dan yang ketiga yakni sistem deskriptif normatif, yaitu gabungan antara sistem deskriptif dan normatif, yaitu pelaku yang menyatakan pendapat dan pejabat yang menilai apa yang dikatakan oleh pelaku tersebut. Adapun KUHP di Indonesia menganut sistem yang ketiga, yakni deskriptif normatif dengan alasan deskriptif adalah artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Adapun ada beberapa hal yaitu di mana tidak mampu bertanggung jawab. Untuk sebagian ini tidak dibenarkan tetapi diperbolehkan, tapi tidak dibenarkan, yaitu tidak mampu bertanggung jawab yakni suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan oleh keadaan jiwa sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Adapun penyakit pertama yang tidak mampu bertanggung jawab yakni kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melanggar hukum. Dan yang kedua, penyakit yang kedua yaitu piromani, yakni penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Dan yang ketiga, penyakit klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit, seperti seorang yang trauma saat dikurung di ruangan yang sempit. Yang keempat yaitu nymphomani. Nymphomani yaitu penyakit jiwa yang terjadi pada diri seorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Dan orang-orang yang mempunyai penyakit seperti hal yang telah disebutkan dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya tidak ada hubungannya dengan penyakitnya, tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Adapun keadaan mabuk, dalam hal pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya.
Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat, yaitu yang pertama, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atau POMP. Yang kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab atau noyon lan gemeyer. Dasar pertimbangannya adalah indubio pro reo, yakni apabila terjadi keraguan maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Adapun kita membahas bab yang baru, yakni mengenai alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana atau strafwisluitingsgrunden, yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena yang pertama, perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Yang kedua, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana sebagai sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak adanya kesalahan. Yang ketiga, atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Adapun alasan pembenar atau rechtfertigingsgrund atau faith justificative, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi ke dalam yang pertama, alasan pembenar umum terdiri dari daya paksa, bela paksa, melaksanakan perintah undang-undang, dan yang terakhir yaitu perintah jabatan yang sah. Sekian review materi hukum pidana saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.